Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 3 kandidat calon presiden ini telah diumumkan ke publik dan saat ini parpol atau partai politik sibuk untuk menjaring sosok calon wakil presiden yang tentunya nanti akan menjadi kunci penting pemenangan pemilu mendatang. Nah, setelah 6 ketua umum parpol dikumpulkan di simbol kekuasaan tertinggi negara, yakni di Istana Negara beberapa hari lalu, Golkar tampak melakukan konsolidasi kembali dengan PKB dan kemudian PKB malam hari ini juga akan bertemu dengan Demokrat yang mungkin pertemuannya saat ini masih terus berlangsung. Nah, para ketua umum parpol ini akobratik tentunya melakukan manuver-manuver yang dilakukan selama sepekan ini dan adakah deal-dealan tentang kandidat calon wakil presiden yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Tentunya masih tanda tanya. Nah, siapakah cawapres penentu dari kemenangan masing-masing capres dalam pemilu 2024 mendatang? Ideologiskah atau pragmatis belaka? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir di forum Halal Bihalal saya sebutnya karena masih suasana fitri di malam hari ini. Kita sapa di sebelah kiri saya Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Assalamualaikum Bang Habib. Maaf lahir batin. Selamat malam sama-sama. Selamat malam. Ya. Dan juga di sebelah kanan saya Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bang Eriko, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, selamat malam. Siap. Dan sebelah kanan saya ada yang senior ini, Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Nurdin, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Tadi hadir berarti ya halal bihalal di pelataran ya Bang ya? Tidak sempat tadi hadir. Tidak sempat tadi. Oh sempat hadir? Tidak sempat Tidak sempat hadir. Ya. Oke, tapi nanti kita tahu lah bocor-bocorannya seperti apa nanti ya Pak ya, diinformasikan. Yang sebelah kiri saya juga, ini Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin udah tadi, lalu juga Bang Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Bang Khalid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga Mas Umam di pojok Direktur Eksekutif Indo Strategis. Mas Umam, maaf lahir batin. Kosong-kosong Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini Mas Umam. Yang nanti kita juga akan nantikan kehadirannya, ini Bang Rohamur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum kita akan berbicara siapakah sosok kandidat calon wakil presiden yang menjadi kunci penentu, karena rata-rata 3 orang nama-nama dari kandidat capres ini masih di bawah 60% untuk angka psikologisnya. Kita akan simak terlebih dahulu dari pernyataan sejumlah ketua umum partai politik terkait dengan sosok capres yang kemungkinan akan mendampingi dari 3 kandidat capres berikut ini. Kereta saya ini sudah banyak yang mau naik, jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 ke kosong piro-piro. Ya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat. Ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Ya, dedikasi kepada rakyat, komitmen kepada Pancasila, NKRI. Saya kira itu yang paling utama, ya kan? Tentunya kapasitas. Ya. Kemudian kredibilitas dan integritas. Ya. Dan hasil surveinya lumayan. Baik, tadi kita sudah simak 2 ketua umum partai politik begitu yang menyatakan siapakah sosok yang nanti akan menjadi pendamping dari kandidat-kandidat yang sudah diumumkan ke publik untuk calon presiden 2024. Saya akan ke Golkar terlebih dahulu. Bang Nurdin Halid mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti kita akan bahas capresnya. Pertemuan halal bihalal tadi memang untuk koalisi besar atau memang ada deal-dealan terkait dengan cawapres, Bang? Bocorannya? Ya, jadi Partai Golkar itu sampai saat ini belum ada perubahan mengenai capresnya. Karena Pak Erlangga Hartarto itu adalah calon presiden yang telah ditetapkan oleh Munas. Partai Golkar 2019 dan itu berubahnya juga harus melalui Munas. Namun demikian Pak Erlangga adalah sosok seorang pemimpin yang sangat bijak, seorang negarawan ya, dan sangat supel dalam komunikasi, dalam pergaulan. Pasti juga beliau akan realistis melihat keadaan. So kalau kita membaca survei dari awal sampai
terakhir LSI hari ini Ya. itu yang terbaru rakyat itu menghendaki 3 pasangan calon. 3 pasangan. 3 pasangan calon ada 3 besar itu. Namun demikian survei itu tidak satu-satunya menjadi penentu kemenangan itu. Masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penentu. Nah oleh karena itu yang menentukan itu Pak Erlangga sendiri. Apakah menjadi capres atau cawapres. Nah pertemuan tadi itu ada 2 hal yang substansial. Yaitu yang pertama sekali bahwa insya Allah ini tidak akan 2 pasangan, sudah 3 pasangan. Karena tadi itu sudah dua-duanya Caimin dengan Pak Erlangga sudah menyatakan ini koalisi utama. Apa maknanya koalisi utama ini? Itu cukup. Presidensial threshold itu 20% cukup. Ya. Jadi berarti pasti ada pasangan calon gitu yang bisa ditetapkan antara Golkar dengan PKB. Nah, alternatif yang mungkin muncul nanti adalah dengan Gerindra. Dengan Gerindra berarti kalau dengan Gerindra insya Allah Pak Prabowo capresnya ya ini realistis ya sesuai dengan hasil survei. Dan memang santer dikabarkan Pak Erlangga akan jadi cawapres ya begitu? Dan ada yang menarik, survei terbaru LSI Ya. Pak Jayadi itu kalau Pak Prabowo dipasangkan Pak Erlangga itu kalau pemilu hari ini pilpres hari ini itu menang melawan Ganjar dengan siapapun pasangannya, menang lawan Anies siapapun pasangannya. Artinya Golkar ngalah, Pak Erlangga ngalah berarti Bang Nurdin? Itu untuk tergantung Pak Erlangga. cawapres nantinya? Tergantung Pak Erlangga. Oke. Karena Pak Erlangga harus menyampaikan kepada partai, kepada Munas, kalau seandainya beliau tidak menjadi capres, maka Munas harus memutuskan. Nah, dan saya yakin bahwa ini soal teknis saja. Fungsionalis Partai Golkar melihat juga secara realitas. Tapi semuanya bergantung kepada Pak Erlangga. Sampai hari ini sekarang kita masih berpegang teguh pada hasil Munas bahwa Pak Erlangga adalah seorang capres. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan dukungan P3 kepada Ganjar Pranowo? Golkar melihatnya? Kita bisa memahami, ya, belum tentu memaklumi. Memahami belum tentu memaklumi. Oke, Ya. berarti Kita bisa bukan memaklumi ya, memahami baru bisa ya? kita memahami, saya bisa memahami karena itu adalah otoritas daripada internal partai, Oke. dia ada mekanisme sendiri dalam memutuskan itu, tapi di situ sebetulnya kalau menurut saya ada etika yang tidak sesuai dengan patsun politik kita. So KIB itu dilahirkan bukan serta-merta, bukan ujuk-ujuk, pasti ada pembahasan yang mendalam, pasti ada kesepakatan-kesepakatan mengenai misi, platform dan sebagainya. Nah tiba-tiba P3 ini sekalipun itu adalah haknya, itu otoritasnya, itu hak tidak bisa kita campuri karena punya mekanisme sendiri itu. Tiba-tiba telah bergabung kepada PDP itu sebetulnya hal yang dalam politik normal, tapi belum tentu wajar gitu ya. Oke. Normal dalam politik. Nah, sekarang yang pernah diwacanakan untuk koalisi besar mungkin terlupakan sudah ya. Dengan pertemuan tadi mungkin sudah agak sulit ada koalisi besar itu. Ya. Tapi yang pasti bahwa ada koalisi ketiga, berarti ada 3 pasangan calon. Berarti masih solid Golkar dengan PAN begitu, atau PAN justru malah menyusul nih? Dari sisi komunikasi politik masih sangat solid ini. Masih solid? P3 dengan PAN juga solid dari Oke. sisi komunikasi politik. Tapi dari sisi sikap ya tentu sudah tidak solid karena P3 sudah ke Bung Eriko ini. Nah, dan itu normal saja. Tapi normal saja. bagaimana dengan pertemuan malam hari ini PKB dengan Demokrat? Apakah ini juga Ada akan hal mengajak yang untuk koalisi sangat- besar begitu? Ada hal yang sangat baik untuk demokrasi rakyat, untuk pencernaan demokrasi rakyat. Elit-elit politik kita ini sekarang tidak mengenal istilah lawan yang menciptakan kebencian. Tapi lawan adalah kompetitor yang sehat. Dibuktikan dengan adanya silaturahmi politik. Ini hal yang luar biasa. Ini kita akan bertanggung kepada rakyat bahwa kita bisa berkompetisi tapi bukan mencari lawan. Lawan dalam pengertian yang bisa menjadi musuh. Tetapi lawan dalam kompetisi untuk mencari pemimpin yang bisa membawa bangsa ini lebih aman, lebih damai, lebih tentram untuk membangun Indonesia yang lebih bagus. Oke, tadi mengatakan bahwasanya sebetulnya bukan hal yang wajar tadi kan, Bang Nurdin Halid katakan Enggak, terkait- normal belum tentu wajar. belum tentu wajar begitu artinya terkait dengan dukungan P3 ke Mas Ganjar. Bung Jaya, sebenarnya kalau kita mau berbicara secara jujur Ya. ya, ini pasti kita sepakati bahwa yang namanya politik itu adalah art, seni. Seni untuk berkuasa tapi tentu dengan cara yang benar. Dan politik itu adalah art of possibility. Tidak ada yang katakan yang tidak mungkin dalam dunia politik. Seni kemungkinan juga Seni artinya kemungkinan. ya. Artinya, coba kalau kita hitung secara matematis kan begitu ya Bang Nurdin ya. Dengan PDI Perjuangan dengan P3 bersama-sama, kerjasama. Kalau kami menyebutnya kerjasama. Kenapa? Kalau koalisi itu Bang Nurdin, konsekuensinya itu berat. Satu. Kedua, di dunia sistem presidensial yang ada di Indonesia tidak dikenal yang namanya koalisi dan oposisi itu seperti itu. Jadi
Ya, kami menyebutnya kerjasama. Nah, katakan 2 partai sudah bekerja sama. Masih Oke. ada 7 partai lagi, Bang Nurdin. Bukan tidak mungkin 7 partai ini bisa membentuk 3 kerjasama. Jangan salah, Bung Bisa Jaya. 4 juga. Bisa Bisa 4. 4 juga. Kemungkinan itu Kemungkinan ada. lain ya ada. Nah, Oke. jadi terakhir kita bertemu di TVRI dengan Bung Jaya bersama Bang Nurdin juga, kita waktu itu punya satu kesepakatan bahwa ini dalam waktu dekat ini Ya. dengan PDI Perjuangan menunjukkan calonnya melalui keputusan Ibu Ketua Umum, maka akan terjadi perubahan besar, akan terjadi game changer. Oh, Dan pada itu- akhirnya akrobat semua dan ini itu ya. ternyata. Dan sebenarnya dengan waktu yang tersisa katakan masih 5 bulan lagi, bukan tidak mungkin banyak terjadi hal-hal yang bisa menggabungkan dari kerjasama partai ini. Dan juga jangan dikatakan bahwa kerjasama besar ini pasti sudah gagal, belum tentu juga, Oke. Bang Nurdin. Karena begini, sekarang begini, dari pihaknya Bang Nurdin sekarang ya, kalau katakanlah misalnya adinda saya dari ini Gerindra, Pak Prabowo sudah pasti, anggaplah dulu begitu ya, kita berandai-andai, kan begitu kan, sudah pasti, sudah ada 2 kerjasama kan begitu kan, apakah Gerindra nanti terus dengan PKB atau dengan siapa. Nah, Golkar dengan mengajak satu partai lain sudah cukup, Bang. Oke. Sudah terbentuk 3. Tinggallah tersisa yang lain bisa membentuk kerjasama yang keempat. Tetapi kalau melihat konstelasi sekarang ini, ya, yang realistis ini bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 loh. Tapi menurut kami yang realistis ini 3 pasang. 3 pasang. Iya, bisa saja nanti Oke. Golkar bergabung dengan Gerindra, bisa saja. Tinggal nanti kerjasama yang antitesa satu ini bisa saja nanti Golkar mengajak yang dari pihak Adinda Khalid, bisa loh dari Sebut PKS. aja lah Bang, nama-namanya Loh, 3 pasang sekarang ini berarti begini, siapa aja? Bisa Kalau saja ini, kemungkinan- Gerindra nanti kemungkinannya. dengan PKS. Kenapa tidak bisa? Itu adalah story lama. Tapi saya sepakat dengan Bang Nurdin Halid bahwa Indonesia adalah negara yang unik. Bayangkan bersaing kompetitif begitu kerasnya. Boleh ditanyakan dengan Bung Habibur Rahman pada tahun 2019. Ternyata bisa bersatu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa hal yang sangat positif dalam hal ini? Bahwa nanti kompetisi ini, katakan pun dalam pertarungan ini, kita tidak akan menciptakan musuh yang menjadi musuh seterusnya. Tidak. Bahwa kompetisi ini harus ada, yes. Ya. Kenapa? Karena ini adalah demokrasi, pestanya rakyat. Ya. Nah, nanti akan terbentuk ini nanti satu hubungan yang memang baik. Coba kalau kita lihat, biarpun di sini sebenarnya sudah mulai panas ya, katakan Golkar, loh kenapa saya katakanlah dianggap ditinggalkan oleh P3, oh saya harus mencari juga yang lain. Ini kan sah-sah saja, namanya dinamika dalam politik. Tetapi kalau kita melihat komunikasi itu bagus sekali kok. Kemarin dikumpulkan Presiden juga kan di 6 ketua istana. parpol. 6 Itu ketua artinya parpol. Pak Jokowi memberikan sinyal, Ya. Mas Ganjar udahlah sama Pak Prabowo atau seperti apa sebetulnya? Loh, sebenarnya Yang begini, simpel saja PDI bahwa Pak Joko Widodo bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai presiden juga, Oke. bahwa ini bisa terbentuk juga. Jangan salah, bisa aja all president man. Ada kemungkinan yang Ada seperti yang kita kemungkinan bahas pada yang 3 beberapa pasang waktu bisa lalu. saja. Oke. Tetapi sekali lagi, inilah namanya dunia politik, namanya art possibilities. Baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Tapi satu hal yang sangat positif di sini, rakyat akan melihat sejauh apa keseriusan daripada partai politik bahwa rakyatlah yang menjadi panglima. Tadi sudah disampaikan Pak Prabowo. Ya. Kami sepakat. Ada 3 hal yang membuat bahwa calon wakil presiden itu penting. Pertama, kapabilitasnya. Kedua, dia harus juga dipilih oleh rakyat. Dan yang memilih rakyat nanti Bang Nurdin. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga bahwa dia saling melengkapi dengan calon presidennya. Jangan nanti setelah bergabung dengan calon presiden, boleh saja survei baik. Ya. Tapi begitu digabungkan yang ada terjadi degradasi. Nah ini juga hal yang penting. Sekali lagi dari 3 ini, itu yang paling utama adalah rakyatlah yang menjadi panglima. Rakyatlah yang nanti memilih. Oke, Nah, berarti- apakah itu disebut pragmatis ataukah ideologis? Sebenarnya nggak boleh kita pisahkan antara ideologis dan pragmatis. Karena kalau rakyat yang Dua-duanya ya. Dua-duanya. Bisa menjadi sekarang pertimbangan gini, begitu. saya tanya Bung Jaya kepada kita semua, Iya. ada partai yang mau kalah? Nggak ada di sini. Pastinya cawapresnya juga harus mendukung, harus Iya, menjadi seperti kunci. itu. Tetapi rakyat yang menentukan. Nah, disinilah rakyat belajar yang namanya berdemokrasi yang baik itu bagaimana? Ada yang mengatakan 2 pasang itu kurang, harus 3 atau 4. Sebenarnya 2, 3 atau 4 itu adalah demokrasi. Oke. Silahkan, nanti inilah yang akan berkonsolidasi partai-partai ini Ya. untuk menentukan apakah nanti 2 pasang, apakah 3, atau bahkan 4 pasang. Berarti kemarin yang dikantongi sama Bu Mega itu kan ada 10 nama, Ya. artinya begitu. Apakah itu nama itu termasuk 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Sekarang saya tanya,
Pak Jokowi bertemu Ibu Mega, mengumumkan bersama-sama, bukankah itu Ya. satu pertanda? Dan juga saya harus mengingatkan Bung Jaya dan kita semua bahwa Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi sudah menyampaikan 7, diberikan lagi keleluasaan oleh Ibu ditambah 3 orang. Jadi sudah mengerucut, artinya masih atau Sekarang masih Apakah kita boleh ego dalam hal ini? Dan 10 nama itu termasuk Pak Erlangga kan? Kalau itu abang lah ya, jangan dibuka di sini dulu dong Pak. Termasuk kemarin sudah saya sampaikan, yang pasti saya tahu Iya, Pak Prabowo, cuman kan langsung enggak kan calon presiden kan begitu, kan sah saja, nggak boleh kita menginikan itu terlebih dahulu ya kan. Jadi- Tapi seni segala kemungkinan. jadi dari pendamping sebuah Mas calon. Ganjar yang cocok kalau menurut Bang Eriko siapa? Ya kalau saya kan tidak punya Dari 10 nama kompetensi yang untuk didekat sama, menentukan. Nanti kalau Ibu. benar dikira Oke. saya membocorkan. Berarti kan sudah begitu. ada dong ya, satu sudah nama. Sudah Berarti ada. ya, oke. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak boleh ego. Sudah Oke. menentukan calon presiden Ibu Mega, tentu calon wakil presiden harus dibicarakan bersama. Termasuk juga nanti dengan Golkar, termasuk juga dengan Gerindra. Ya. Kenapa tidak? Kalau ini bagaimana? Barangkali Oke. tiba-tiba Adinda Habibur Rahman bicara sama Pak Prabowo. Udahlah, ayahanda. Kenapa ini bersama-sama? Kenapa sih kemarin aja udah bersama-sama? Lah tiba-tiba berubah. Tidak ada yang tidak Semua tahu kan? kemungkinan bisa terjadi. Bang Nurdin Ya, ya kan? semua Atau kemungkinan dengan bisa Pak terjadi. Prabowo kan? Dengan Pak Erlangga bisa. Termasuk kemungkinan saja. dengan Pak Prabowo nantinya. Mas Ganjar kemungkinan akan Sekali lagi itu tentu sebagai kita rakyat Indonesia ingin yang terbaik, Oke. kan begitu kan. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan dari masing-masing dan tidak boleh kita memaksakan itu. Itu yang kita Baik. sepakati bersama. Oke, saya akan langsung ke Bang Habibur Rahman menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan. Apakah kemarin juga masih ada kemungkinan nanti Mas Ganjar dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan Pak Erlangga seperti yang sentar diinformasikan? Ya, pertama saya perlu luruskan juga tadi kalau kita mempertentangkan antara pilihan ideologis dan pragmatis. Ya, saya pikir itu satu simpulan yang nggak pas, nggak bisa dipertentangkan. Iya. Oke. Pertama dalam konteks idealis kita tentu punya cita-cita, punya ideologi semua. Tadi yang Punya seperti hal-hal, dikatakan oleh Pak Prabowo ya? Seperti NKRI, ya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Iya. Tapi dalam konteks fakta saat ini kan masing-masing kita nggak mungkin maju sendiri. Iya. Kayak teman-teman sahabat kami PDIP pun yang punya golden ticket dikatakan Golden ticket. pun nggak mungkin Tidak maju ingin maju sendiri. sendiri. Tidak ingin dan tidak akan maju sendiri gitu loh. Karena pertama kita perlu tiket, yang kedua kita pengen bikin strategi supaya menang. Ya kan? Sehingga pilihan ideologis itu juga nanti pada akhirnya kita juga harus hitung-hitungan. Ya. Ya kan? Bagaimana bisa maju, berkontestasi dan bagaimana bisa menang. Nah, itu dia. Jadi itu sekarang yang dihadapi oleh sebagian besar kita dalam menentukan cawapres ini. Oke. Untuk ke cawapres kan kita pikirkan dahulu format final koalisinya. Kami sudah terikat dengan koalisi yang sangat solid dengan PDIP, di mana pasangan capres dan cawapresnya nanti dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi kami Dengan sedang PKB maksudnya Bang, bukan dengan sorry. PDI. Ya. Itulah soal. Apakah juga Saya mau apakah juga sampaikan. tangan Anda begitu ya? Tidak bisa dipungkiri. dengan PKB. PKB. Karena ini salah PKB nggak diundang sih. Ini kita Kenapa PKB tidak diundang? PKB sedang di Cikeas. Oke, nanti Jadi kita lihat kita koalisi perkembangannya. yang solid dengan Oke. Gerindra dengan PKB Iya. koalisi kebangkitan Indonesia Raya di mana domain penentuan cawapresnya itu ada di beliau. Tapi kami dalam ikhtiar, sama-sama dalam ikhtiar ya, memperbesar koalisi ini dalam konteks meyakinkan kita ini maju untuk menang. Nah, itulah kayak kemarin Pak Prabowo ketemu Partai A ya kan, kemudian Pak Gus Muhaimin ketemu Golkar. Itu dalam konteks ikhtiar itu. Ya. Pak Erlangga ketemu Pak Prabowo. Iya, Pak Pak Erlangga Erlangga ketemu Pak Didampingi Ketua Dewan Prabowo. Pembina Pak Busal Tapi Bakri. sebetulnya Pak Prabowo tadi sampaikan siang ini dikutip Pak Eriko tadi, kita nggak usah terlalu tegang juga. Ini kan kita nikmati aja dinamika ini. Toh ini bukan sekedar all president man, ini all Indonesian man, ya, the best of our people. Ini putra putra terbaik bangsa yang maju ada di pasaran ini semua top semua Pak. Nggak ada yang masalah. Oke. Ya kan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Erlangga, Gus Muhaimin. Dari nama-nama yang sudah berarti kan nggak jauh-jauh dari situ capres Ya. dan cawapresnya itu orang-orang top.
ya orang-orang yang sudah teruji, ya orang-orang yang sudah kita yakini ideologinya ke apa namanya merah putihnya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita ini hanya ya jalanin waktu saja. Mana yang paling klop begitu ketemu sudah. Setelah itu kita berkontestasi secara sehat. Kurang lebih begitu. Oke, nanti kita masih akan gali lagi dari Gerindra dan juga Mas Holid terkait dengan siapakah cawapres yang nanti akan kira-kira mendampingi begitu dari Mas Anies dan juga tanggapannya dari Mas Umam. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Fokus Hari Kinita Ferry, kami kembali saat lagi.